terkait dengan laporan hari ini itu berhubungan dengan BPN telah menempatkan keterangan palsu dalam gambar PS di mana digunakan dan itu menjadikan sebagai dasar pertimbangan untuk putusan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Karena setelah proses pidana ini berjalan, minggu berikutnya kami akan mendaftarkan kembali perkara itu dan kami sudah sepakat dengan teman-teman bahwa kami akan daftar ulang lagi perkara itu. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rotendao dilaporkan ke Polres Rotendao oleh keluarga tunggal pada hari Senin 3 Maret 2025. Laporan keluarga tunggal berkaitan dugaan penempatan keterangan palsu dalam gambar sidang pemeriksa setempat pada tanggal 7 November 2024. Selamat sore Bapak Jonri. Pada saat ini kita sedang berada di ruangan pusat pelayanan terpadu Polres Rotendao. Mungkin Bapak Jonri bisa menjelaskan terkait kehadiran pada saat ini, tujuannya seperti apa? Jadi hari ini saya dengan Pak Heri Tunggal mengajukan laporan polisi yang nanti akan dijelaskan oleh kuasa hukum kami Pak Marcel dan teman-teman. Mungkin Bapak Marcel bisa menjelaskan terkait dengan laporan pada hari ini. Hari ini adalah puncak dari suatu pembahasan hukum dari tim hukum Jonri bahwa terkait dengan permasalahan perkara di Toyo, perkara tanah di Toyo, kami melihat bahwa ada sendi-sendi pidana di dalamnya. Bagi kami masalah pidana ini harus diselesaikan. Bentuk penyelesaiannya adalah yang pertama kita melaporkan dulu BPN ke Polres terkait dengan gambar PS yang dibuatnya. Itu bahwa ketika PS itu hanya melihat batas-batas tanah, pelaksanaannya melintasi garis batas tanah timur, barat, utara, dan selatan. Tetapi hasil PS-nya justru berisi bidang per bidang. Nah, ini yang kemudian oleh pengadilan dijadikan sebagai patokan untuk menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Di situ kami melihat ada peluang, ada sendi pidana di dalamnya. Dia diskusi kami beberapa hari yang lalu dan hari ini hasil diskusi itu adalah kita segera mengajukan laporan pidana dan tim menunjuk Pak Jansi Mesak sebagai ketua tim hukum khusus untuk pidana ini. Jadi silakan lebih lanjut, lebih detailnya Pak Jek tanyakan langsung kepada Bapak Tobias. Bapak Yance bisa menjelaskan terkait dengan laporan polisi pada hari ini. Oke, terkait dengan laporan hari ini itu berhubungan dengan BPN telah menempatkan keterangan palsu dalam gambar PS di mana digunakan dan itu menjadikan sebagai dasar pertimbangan untuk putusan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Kenapa kami lakukan laporan? Karena BPN itu seharusnya membuat gambar sesuai dengan fakta, bukan membuat suatu imajinasi yang tidak benar untuk mentuangkan dalam suatu gambar, terus itu yang dijadikan dasar. Yang demikian maka kami laporan dasarnya adalah pasal 263 tentang pemalsuan, yaitu menempatkan gambar yang tidak benar dalam gambar PS untuk dijadikan dasar untuk sebagai pertimbangan. Nah, dan juga terkait dengan pemalsuan seharusnya sebenarnya kan bikin hari kami buat ada 2 laporan polisi. Itu terkait dengan menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik berupa sertifikat tahun 87, yaitu SHM nomor 24 tahun 87 atas nama keluarga Lilo itu, dan beberapa sertifikat lagi. Cuma itu masih sementara pembahasan dengan tim hukum agar laporannya dapat diterima oleh Polres. Kalau tidak seperti itu berarti kami laporkan ke Polres. Kenapa kami laporkan itu? Karena dokumen itu selama ini digunakan itu tanpa ada alas hak, yang mana kami dalam artian keluarga tunggal kepemilikan tanah keluarga tunggal itu ada alas hak berdasarkan keputusan raja. Nah, saksi-saksi sangat jelas dan pembuat sertifikat dan rencana kami laporkan ini pun itu
menurut orang yang membuat sertifikat itu ketika tahun 87-86 dia hanya mengirim nama tanpa akad. Nah, yang dikirim nama itu orang-orang yang sebagai pekerja kebun kelapa kerja, bukan orang sebagai pemilik. Nah, ini yang kami sementara mempertimbangkan laporan apakah buat laporan di Polres Kupang atau ke Polda itu tapi laporan lain. Bapak, laporan ini apakah berkaitan dengan gugatan yang baru berlangsung beberapa waktu lalu? Ini terkait dengan gugatan perkara nomor 21. Kan itu sangat terkait karena itu dibuat keterangan palsu dalam bentuk gambar hasil PS yang tidak sesuai dengan baik itu dalam gugatan maupun fakta persidangan. Contohnya si A, kami mendalilkan batas si A. Namun dalam hasil PS itu batasan si A, tapi BPN ketika membuat gambar PS seolah-olah bahwa si A itu masuk dalam gambar tersebut. Itu yang keterangan palsu yang dibuat oleh BPN. Nah, kami terlapor ini adalah kepala kantor BPN Kabupaten Rotendao. Bapak, terkait dengan PS, apakah hasil PS tersebut berdampak pada putusan hakim? Sangat berdampak, karena sebagai rujukan pertimbangan bahwa harus ditarik Paulus Tunggal sebagai pihak, sementara dalam gugatan Paulus Tunggal sebagai batas. Nah, hasil PS pun tidak sebagai batas. Maka dengan hal tersebut menjadi dasar untuk melapor. Ya, mendapatkan keterangan palsu dalam berita acara gambar PS itu. Ya. Bapak John, seperti diketahui bahwa perkara beberapa kali sudah diketahui putusan Eno. Rencana selanjutnya seperti apa nih, Pak John? Jadi begini, setelah proses pidana ini berjalan, minggu berikutnya kami akan mendaftarkan kembali perkara itu. Dan kami sudah sepakat dengan teman-teman bahwa kami akan daftar ulang lagi perkara itu. Nah, tetapi bahwa karena perkara ini sudah 3 kali diajukan dan putusannya NO terus, hanya karena ada kurang-kurang pihak terus, maka sebaiknya kami tempuh jalur pidana. Sehingga supaya kemudian nanti kalau kami PS lagi, jangan lagi bilang bahwa ada orang lagi di dalam yang tidak digugat. Begitu. Jadi itu tujuannya. Selain juga menjadi pembelajaran bagi badan pertanahan, supaya nanti jangan saja kami punya, tapi jangan sampai orang lain pun juga hal yang sama akan berlaku. Sumber konflik. Sumber konflik. Nah, karena itu kita bikin laporan polisi, begitu. Nah, intinya itu sederhana saja, bahwa ketika kita melakukan PS pada tanggal 7 November tahun 2024, semua para pihak hadir, penggugat hadir, tergugat hadir, dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Rotendao. Ya, gambar PS oleh para pihak penggugat dan tergugat sama, khususnya sebelah utara itu sama. Ya, nah pengadilan pun juga sama, berita acara yang dibuat oleh berita sama, bahwa di sebelah utara itu berbatasan dengan Paulus Tunggal. Tapi satu-satunya yang bikin lain adalah Badan Pertanahan. Gambar PS yang dibuat oleh Badan Pertanahan, dia bilang bahwa di sebelah utara itu berbatasan itu Paulus Tunggal tidak digugat katanya, karena Paulus Tunggal juga mengusir objek sengketa. Itu menurut pengadilan. Dia bikin seolah-olah dia yang gugat, kita yang gugat kok, kita yang menempatkan batas-batas kok. Dia bikin seolah-olah dia penggugatnya yang menentukan batas. Hakim saja pemeriksaan setempat menyatakan sama, dalam kita sudah punya data itu. Ya, gambar PS yang dibuat oleh pengadilan, gambar PS yang dibuat oleh tergugat, gambar PS yang dibuat oleh penggugat sama. Satu-satunya yang beda itu adalah Badan Pertanahan. Karena itu kita anggap bahwa dia telah memasukkan data palsu, data yang tidak benar dalam gambar PS tersebut. Itu yang kemudian mempengaruhi hakim membuat putusan. Jadi itu menjadi dasar laporan pada hari ini. Apakah ada hal yang Bapak mau sampaikan pada saat ini? Ya, kita lihat nanti pemeriksaan nanti. Pengembangannya bagaimana kita lihat. Lain itu BPN bertobat saja lakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Jujur aja dia, itu tidak konflik pertanahan. Masyarakat ini kan kasihan ini. Hilang hak pun gara-gara BPN, bukan gara-gara orang per orang, bukan gara-gara BPN. Kan di mana-mana sertifikat ganda segala macam kan perbuatan orang. Bapak Marcel mungkin tambahan? Saya pikir apa yang diungkapkan oleh teman-teman, oleh Pak John selaku prinsipal sudah cukup. Bisa dipahami bahwa yang namanya hak dari Pak John Rihi dan keluarga Tunggal, mereka tentu dengan cara apapun dalam konteks hukum, tentu mereka akan memperjuangkan haknya untuk memperoleh kembali. Yang seperti itu. Dan kami melihat ada alas hak yang kuat dari keluarga Tunggal. Sehingga langkah hukum yang kami ambil ini bukan yang merupakan langkah hukum yang imajiner, tapi langkah hukum yang didasarkan kepada fakta yang benar ada.
Ya, tapi kemudian fakta itu dipelintir untuk merugikan Bapak John Rigi. Nah, ini yang kami tidak bisa tolerir, tidak bisa terima lah seperti itu. Begitu Pak Jack. Terima kasih Bapak John. Semuanya. Sama-sama.